Selamat siang, nama saya Heti Andriana Terik, kelas Bumbana, NIM 2017-62047, jurusan PG PAUD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pengembangan kurikulum PAUD. Pertama yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum terbagi atas dua jenis, yaitu pengertian kurikulum secara etimologi dan pengertian kurikulum secara filosofis. Pengertian kurikulum secara etimologi atau pengertian kurikulum menurut asal-usul katanya. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum yang merupakan adaptasi dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Kemudian istilah tersebut diadaptasi dalam bidang pendidikan dengan pengertian yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program sekolah untuk mendapatkan ijazah. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan itu terbagi atas 3 jenis Yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Contohnya pendidikan dasar atau SD, pendidikan atau sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas, dan kemudian juga sampai perguruan tinggi. Yang berikutnya pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya yaitu pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Kita beralih ke yang ketiga, itu pendidikan informal. Pendidikan informal ini adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Contohnya pendidikan yang terjadi dalam keluarga, yaitu pendidikan yang berasal dari kedua orang tua. Selanjutnya kita beralih ke pengertian kurikulum secara filosofi. Adapun yang dimaksud dengan landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, sistematis, atau filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengembangkan kurikulum dalam bentuk program atau secara tertulis, maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan atau operasional di sekolah. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan nasional di Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian maka pendidikan di Indonesia harus diutamakan. Adapun kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Semacam di Indonesia, kita menganut negara yang berdasarkan pada Pancasila. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum di sini ada 5, yaitu yang pertama tujuan kurikulum, yang kedua materi kurikulum, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Kurikulum di setiap negara berbeda-beda tergantung pada falsafah negaranya, seperti tadi yang saya katakan. Selain itu juga tergantung keadaan politik serta kebutuhan sumber daya manusia yang ada pada negara tersebut.
Di Indonesia, tujuan kurikulum 2013 yaitu menyiapkan manusia Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Ya, selanjutnya dalam materi kurikulum, ya, di dalam materi kurikulum ini mengandung materi berupa serangkaian bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan di negara tersebut. Berikut ini adalah kriteria dari materi kurikulum, ya. Materi kurikulum yang pertama itu sesuai dengan perkembangan siswa dan bermakna bagi siswa, ya. Yang kedua, materi kurikulum merupakan pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya secara ilmiah. Dan yang ketiga, materi kurikulum merupakan cerminan dari kehidupan sosial. Ya, yang keempat, materi kurikulum berisi penunjang tercapainya tujuan dari pendidikan. Ya. Yang berikutnya yaitu strategi pembelajaran. Demi tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan, tentunya strategi sangat diperlukan. Strategi tersebut merujuk pada metode dan media yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Ya, strategi ini diterapkan pada suatu negara mungkin akan berbeda dengan negara lain, ya. Dan hal ini tergantung juga oleh beberapa faktor seperti sumber daya manusia dan peralatan yang dimilikinya. Ya, selanjutnya itu organisasi kurikulum. Munculnya berbagai pandangan para ahli mengenai kurikulum menjadikan keberagaman dalam hal mengorganisasikan kurikulum tersebut. Ya, jadi organisasi kurikulum tersebut berbeda-beda, ya. Ya, organisasi kurikulum tersebut juga terbagi atas 6, yaitu antara lain yaitu mata pelajaran terpisah, mata pelajaran berkorelasi, bidang studi, program yang berpusat pada anak, inti masalah, dan program elektif. Ya, selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum ini tentunya bertujuan untuk memeriksa apakah kurikulum yang diterapkan tersebut sudah efektif dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Ya. Selanjutnya, setelah ada komponen-komponen kurikulum, tentunya juga ada manfaat kurikulum. Ya, manfaat kurikulum di sini terbagi atas 2, yaitu manfaat kurikulum bagi guru dan manfaat kurikulum bagi sekolah. Ya, manfaat kurikulum bagi guru yaitu yang pertama, kurikulum dipakai sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, yang kedua, kurikulum dapat membantu memberikan pemahaman kepada tenaga pengajar dalam hal ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru atau sebagai pendidik. Ya, yang ketiga, kurikulum dapat mendorong tenaga pengajar supaya lebih kreatif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, kurikulum dapat membantu guru dalam menunjang pengajarannya agar lebih baik ke depannya, ya. Yang berikutnya adalah manfaat kurikulum bagi sekolah. Ya, kurikulum juga memberikan manfaat kepada sekolah, yaitu yang pertama, kurikulum dapat mendorong sekolah untuk menyukseskan tujuan pendidikan, ya, untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang berikutnya, kurikulum dapat membuka peluang bagi pihak sekolah untuk mengembangkan metode pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing di sekolah. Ya, yang berikutnya juga yang ketiga, kurikulum juga dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Ya. Kurikulum juga berbeda-beda di setiap negara, ya. Perkembangan kurikulum di Indonesia, ya. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap saatnya, ya, tergantung dari pergantian pemangku kebijakan atau dalam hal ini Menteri Pendidikan. Apabila Menteri Pendidikannya terganti, maka kurikulumnya juga otomatis ikut terganti. Ya, mengapa hal ini bisa terjadi, ya? Karena kurikulum di Indonesia mengikuti adanya perkembangan zaman yang terjadi, ya, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kurikulum adalah pedoman dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya. Kurikulum nasional itu terbagi atas 2, ya, yang biasa diterapkan di sekolah. Yang pertama,
kurikulum nasional, yaitu kurikulum yang merupakan kebijakan dari pemerintah, dan yang kedua kurikulum lokal, yaitu kurikulum yang ditentukan oleh sekolah atau daerah masing-masing. Ya. Jadi setelah kita membahas tentang kurikulum dan teorinya, kemudian akan muncul sebuah pertanyaan. Bagaimanakah sebuah kurikulum itu dapat memfasilitasi pengalaman belajar anak usia dini? Ya, pendidikan anak usia dini atau PAUD pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Ya. Seluruh usaha atau kegiatan lembaga PAUD untuk merangsang anak supaya belajar baik di dalam maupun di luar kelas tentunya tidak hanya terbatas pada materi yang itu saja ya, atau materi yang diberikan oleh sekolah saja. Seluruh pengembangan aspek perkembangan anak dijangkau dalam kurikulum, baik itu aspek fisik, intelektual, sosial maupun emosional ya. Pembelajaran merupakan proses ilmiah. Karena itu kurikulum 2013 mengamanatkan esensi atau pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Ya, pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan anak didik. Ya, jadi dalam hal ini kurikulum yang digunakan untuk memfasilitasi pengalaman anak usia dini dalam hal ini yang cocok atau yang tepat yaitu kurikulum 2013 ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua dimensi kurikulum, yaitu yang pertama adalah rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ya. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak anak usia dini ya. Iya. Kita berbicara mengenai kurikulum 2013. Tentunya kurikulum 2013 mempunyai karakter tersendiri. Ya. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mengoptimalkan perkembangan yang meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan kepada peserta didik ya. Yang ketiga, menggunakan penilaian autentik dalam memantau perkembangan anak. Dan yang keempat, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran ya. Tentunya kurikulum 2013 juga mempunyai tujuan ya. Tujuan kurikulum 2013 bagi anak usia dini yaitu mendorong berkembangnya potensi anak agar anak memiliki kesiapan untuk melanjutkan pendidikan atau menempuh pendidikan ke tingkat selanjutnya ya. Ya, kerangka dasar kurikulum 2013 terdiri atas landasan filosofis ya, ada beberapa landasan ya. Landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikososiologis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Ya, untuk lebih jelasnya ya berikut pemaparannya ya. Ya, landasan fisiologis. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan sejumlah landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi
anak agar menjadi manusia Indonesia yang berkualitas. Ya, yang tentunya itu yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang ya. Yang berikutnya lagi yang kedua yaitu anak adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif ya. Tentunya anak harus dididik ya sedini mungkin karena anak adalah pewaris budaya bangsa Indonesia ya. Tentunya harus ditanamkan sikap kreatif kepada anak tersebut. Ya. Yang ketiga, dalam proses pendidikan, anak usia dini membutuhkan keteladanan, motivasi, pengayoman atau perlindungan dan pengawasan secara berkesinambungan sebagaimana dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Ya, Ki Hajar Dewantara ini mempunyai filosofi ya, yaitu ingarso sung tolodo ing madya mangun karso tuturi handayani, yaitu memberikan yang motivasi atau memberikan pengayoman kepada peserta didik. Ya, dan yang keempat, anak usia dini adalah masa ketika anak menghabiskan sebagian besar waktu untuk bermain. Karenanya pembelajaran pada PAUD dilaksanakan melalui bermain dan mengandung prinsip-prinsip bermain ya. Tentunya ya biasa kita dengar belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar ya. Ya, yang berikutnya adalah landasan sosiologis. Ya, kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, Satuan PAUD merupakan representasi dari masyarakat yang beragam, baik dari aspek strata sosial, ekonomi, budaya, etnis maupun agama. Ya, yang berikutnya yaitu landasan psikopedagogis. Ya, kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan mengacu pada cara mendidik anak sebagai individu yang unik, memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda dan belum mencapai masa operasional konkret, dan karenanya digunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak. Ya, yang berikutnya ini yang tidak kalah penting adalah landasan teoritis ya. Proses pengembangan kurikulum berlandaskan pada 4 standar, yakni yang pertama standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, dan yang keempat standar penilaian pendidikan. Sementara itu 4 standar lainnya yang dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung implementasi kurikulum ya. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi anak untuk mengembangkan kemampuan, yaitu berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Ya, yang berikutnya yaitu lagi landasan yuridis. Ya, landasan yuridis kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini adalah yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ya, setelah kita membahas kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum yang dapat memfasilitasi pengalaman belajar anak usia dini atau PAUD, kemudian akan muncul pertanyaan, ya, bagaimana cara mendesain serta mengembangkan kurikulum 2013 tersebut ya. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah tentang struktur kurikulum 2013. Ya. Jadi, struktur kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lamanya belajar ya. Ya, yang pertama yaitu muatan kurikulum. Muatan kurikulum pada pendidikan anak usia dini yang pertama yaitu pengembangan nilai agama dan moral, mencakup perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber
dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain, ya tidak lepas-lepas dari konteks belajar sambil bermain atau bermain seraya belajar. Oke, yang kedua, program pengembangan fisik motorik, ya, yang dalam pengembangan ini mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain juga, ya. Yang ketiga, program pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan, ya, proses berpikir dalam konteks bermain. Ya, yang keempat yaitu pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain juga, ya. Yang kelima, program pengembangan sosial emosional mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi dalam konteks bermain. Yang keenam, program pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, apresiasi seni dalam konteks bermain. Ya, setelah tadi muatan kurikulum, maka berikutnya itu kompetensi inti. Ya, dalam kompetensi ini ada 4 kompetensi inti, ya. Ya, kompetensi inti kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak, ya, atau STPPA pada akhir layanan PAUD. Itu usia 6 tahun, ya. Ya, kompetensi inti mencakup, ya, ada 4 tadi. Yang pertama, kompetensi inti yang pertama yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti kedua itu untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti ketiga ini untuk kompetensi inti pengetahuan, dan yang keempat yaitu untuk kompetensi inti keterampilan. Ya, selain kompetensi inti juga ada kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, ya, dia mencakup muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Ya, rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan awal anak serta tujuan setiap program pengembangan. Ya, kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelompok kompetensi inti, yaitu, ya, kelompok pertama, ya, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan kelompok kompetensi inti yang pertama, ya. Yang kedua, kelompok kedua yaitu kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan kompetensi inti yang kedua. Yang ketiga, kompetensi dasar pengembangan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti ketiga. Dan yang keempat, kelompok 4 yaitu kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti keempat. Ya, setelah kita menjabarkan tentang kompetensi muatan yang pertama yaitu muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, ya, kemudian ada lagi yang namanya indikator pencapaian, ya. Ini juga sangat penting, ya. Yang pertama itu indikator pencapaian perkembangan anak adalah penanda perkembangan yang spesifik dan terukur untuk memantau atau menilai perkembangan anak pada usia tertentu. Ya, yang kedua, indikator pencapaian berkembang untuk indikator pencapaian perkembangan anak merupakan kontinum atau rentang perkembangan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Ya, yang berikutnya, indikator pencapaian perkembangan anak berfungsi untuk memantau perkembangan anak dan bukan digunakan secara langsung sebagai bahan ajar atau kegiatan pembelajaran, ya. Selanjutnya, indikator pencapaian perkembangan anak dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar dirumuskan berdasarkan kompetensi inti, ya. Jadi terlebih dahulu kita rumuskan itu kompetensi inti, karena kompetensi dasar itu dirumuskan setelah ada kompetensi inti. Ya, kompetensi inti merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD, ya, usia 6 tahun.
Ya, yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk ya biasa kita lihat dalam RPPH, yaitu ada KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar ya. KI pertama yaitu sikap spiritual, kompetensi pertama itu sikap spiritual. KI yang kedua adalah sikap sosial ya. KI yang ketiga adalah pengetahuan, dan kompetensi inti yang keempat adalah keterampilan. Ya, jadi indikator pencapaian ini sangat penting diketahui oleh guru atau pendidik. Ya, setelah itu ada lagi namanya lama belajar. Ya, lama belajar tersebut merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti oleh anak dalam 1 minggu atau 1 semester atau 1 tahun. Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka ya. Ya, tentunya lama belajar ini berbeda dalam setiap jenjang usia anak ya. Contohnya seperti kelompok usia lahir sampai 2 tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu ya, atau 2 jam dalam 1 minggu. Ya, selanjutnya kelompok usia 2 tahun sampai 4 tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu. Ya, dan berikutnya lagi kelompok usia 4 tahun sampai 6 tahun ya, lama belajar sedikitnya 90 menit per minggu. Dan yang terakhir itu satuan PAUD atau kelompok usia 4 sampai 6 tahun. Ya, tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu. Ya, wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram. Yaitu jadi jenjang pendidik usia anak berbeda dengan lama belajarnya ya. Selanjutnya itu tentang perencanaan program pembelajaran. Ya, kita masuk dalam strategi pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran ini terdiri dari strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, strategi pengelolaan pembelajaran. Ya, tentunya dalam perencanaan program pembelajaran kita akan masuk ke dalam RPPH. Ya, yang pertama kita akan membuat pertama-tama yaitu program tahunan, kemudian ada program semester, kemudian ada program mingguan, dan ada program pembelajaran harian atau RPPH. Jadi sebagai seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik, kita harus menyiapkan dulu perangkat pembelajaran, dan ya dalam hal ini sudah termasuk dalam kurikulum, supaya proses pembelajaran yang kita laksanakan dapat terarah dan mempunyai tujuan yang akan dicapai. Ya. Jadi kurikulum itu sebagai acuan atau pedoman dalam pembelajaran. Kurikulum itu sangat penting dalam melaksanakan program pembelajaran ya. Setiap guru diwajibkan mengetahui tentang kurikulum ya. Untuk tingkat pendidikan anak usia dini ya, pertama-tama kita harus siapkan seperti tadi, yaitu program tahunan harus ada ya, program semester, program mingguan, dan rencana pembelajaran harian atau RPPH. Jadi kesemua itu harus disiapkan oleh seorang guru sehingga proses pembelajaran dapat tercapai karena telah terencanakan sedari awal sebelum kita memulai suatu pembelajaran ya. Oke, baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada sesi pemaparan tentang pengembangan kurikulum PAUD ya. Dan berikutnya kita akan berjumpa lagi di tema pembelajaran yang selanjutnya. Ya, oke, terima kasih.